Stellar Transformations, episode 258. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam halaman rumah yang tenang itu, Ao Wuming duduk di samping meja. Sedangkan Lian Zhu berjalan mendekat sambil membawa secangkir teh. "Wuming, apa yang membuatmu kesal?" Lian Zhu meletakkan cangkir teh di depan Ao Wuming. Ao Wuming menarik napas dalam-dalam. Kemudian perlahan berkata sambil menatap Lian Zhu, "Istriku, katakanlah, menurutmu haruskah aku mempersilakan ayahanda bertemu dengan kakakku?" "Kakakku tidak ingin bertemu ayah, tetapi ayah ingin bertemu dengannya. Apa yang harus kulakukan? Kau memikirkannya selama ini karena hal ini." Lian Zhu tertawa. "Apa? Kau punya ide?" Ao Wuming sudah kesal selama 3 atau 4 hari sekarang. Lian Zhu tertawa dan memarahi. "Kau benar-benar bodoh. Mengapa kau harus memutuskan masalah ini sendiri? Katakan saja langsung pada ayahanda kaisar tentang hal ini, lalu bawa ayahmu menemui saudaramu. Kakak laki-laki akan menjadi seorang." "Jangan khawatir," Lian Zhu menyela perkataannya. "Saat kau pergi menemui kakakmu, pertama-tama jangan biarkan ayahmu muncul di hadapannya. Temui dia sendiri dulu, lalu tanyakan pada kakakmu apakah dia ingin bertemu Kaisar Naga. Terlepas dari apakah kakakmu bersedia atau tidak, kau hanya perlu memberitahu ayahmu hasilnya. Jika kakak tidak mau, bukankah ayah akan pergi ke sana sia-sia?" Tepat ketika Ao Wuming mengatakan hal itu, dia mulai tersenyum. "Ah, Lian Zhu, kau sangat pintar dan cerdas. Sangat pintar. Sekalipun kakakku tidak mau, tetapi begitu aku memberitahu ayah tentang hal itu, ayah kemungkinan akan muncul sendiri. Saat itu, bukankah dia akan bertemu kakakku? Lagi pula, kakakku tidak bisa menyalahkanku." Lian Zhu terkekeh. Setelah menggaruk hidung Lian Zhu, Ao Wuming segera meninggalkan halaman istana. "Aku akan pergi dan memberitahu ayahanda kaisar. Di sebuah planet tertentu di wilayah klan naga yang berdekatan dengan wilayah klan burung, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah tiba di sana. Mereka telah mengubah penampilan mereka dan saat ini sedang menganalisis informasi yang mereka terima. Di dinding terdapat peta antar bintang besar yang menutupi seluruh dinding. Peta antar bintang ini adalah peta wilayah klan naga. Meskipun tulisan di peta itu sangat kecil, namun itu hampir cukup untuk menutupi seluruh wilayah klan naga dan meringkasnya hingga seukuran dinding. Saudara Feng Yu, Qin Yu, dan Hou Fei saat ini berada di sini." Xuanxi menunjuk ke sebuah planet di wilayah klan naga. Kaisar Yu melihat peta di dinding dan mengangguk. "Mereka sudah menempuh setengah rute. Saat ini, kita masih belum tahu planet perbatasan mana yang akan mereka tuju. Terdapat 6 planet yang berbatasan antara wilayah klan naga dan wilayah klan burung. Ke-6 planet yang berbatasan dengan wilayah klan naga tersebut masing-masing mengarah ke planet yang berbeda di wilayah klan burung. Meskipun Kaisar Yu dan Xuanxi telah memutuskan untuk mencegat Qin Yu dan membunuhnya begitu dia memasuki wilayah klan burung, namun mereka masih belum dapat menentukan planet mana yang akan dituju Qin Yu. Berdasarkan rute mereka saat ini, ada 2 planet yang berbatasan yang mungkin mereka tuju. Namun, mengenai planet mana yang akan mereka tuju, kita hanya bisa terus menunggu informasi baru," kata Xuanxi sambil mengerutkan kening. Setelah itu, Kaisar Yu dan pasukan Kaisar Mistik mengirimkan informasi satu persatu. Rute yang ditempuh Qin Yu dan Hou Fei menjadi jauh lebih jelas. Melaporkan kepada kedua yang mulia, Qin Yu dan Hou Fei telah tiba di bintang ikan teratai. Kata seorang kaisar abadi di luar pintu dengan sangat hormat. Bintang ikan teratai. Mata Kaisar Yu dan Kaisar Mistik berbinar-binar. Mereka berdua menoleh untuk melihat peta antar bintang raksasa itu. Kaisar Mistik mengangkat tangannya dan menunjuk ke peta tersebut. Dia berkata, "Saudara Feng Yu, mereka telah menginjakkan kaki di bintang ikan teratai. Jelas bahwa mereka akan segera menginjakkan kaki di planet yang berbatasan. Kalau begitu, jelas bahwa mereka akan pergi ke wilayah klan burung, bintang burung kuning, dari planet yang berbatasan itu." Kaisar Mistik menunjuk ke sebuah planet di tepi peta antar bintang yang sangat besar, bintang burung kuning. Seluruh peta itu dipenuhi wilayah klan naga, hanya di bagian tepinya saja terdapat beberapa planet yang berbatasan dengan wilayah lain.
Agar Qin Yu dan Hou Fei dapat menginjakkan kaki di bintang ikan teratai, mereka telah memberitahu Kaisar Yu dan Kaisar Mistik dengan jelas tentang rute yang akan mereka tempuh. Bintang burung kuning. Kaisar Yu menatap bintang burung kuning di peta dengan mata berbinar. Bagus, Sier, mari kita segera berangkat dan menuju bintang burung kuning agar kita bisa mencegat Qin Yu dan Hou Fei di susunan pengangkut antar bintang. Ya, ayo pergi. Kaisar Mistik juga sangat lugas. Setelah keduanya menyelesaikan percakapan mereka segera menggunakan teleportasi agung dan tiba di planet lain untuk menggunakan susunan pengangkut antar bintang. Dengan kecepatan luar biasa, mereka menuju bintang burung kuning. Karena awalnya mereka dekat dengan wilayah klan burung, mereka telah mencapai bintang burung kuning dalam waktu kurang dari sehari. Bintang burung kuning. Sebagai pusat transit utama antara wilayah klan naga dan wilayah klan burung, bintang burung kuning secara alami sangat ramai. Terlebih lagi, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah menempatkan banyak pasukan di planet ini sejak awal. Dan sekarang, banyak ahli dari planet lain juga mulai berkumpul menuju bintang burung kuning. Di suatu daerah terpencil dan tak berpenghuni di pinggiran bintang burung kuning. Namun, di dalam hutan tertentu di tempat ini terdapat sebuah rumah besar yang tenang. Rumah besar ini adalah kediaman yang baru saja dibangun oleh Kaisar Yu dan para bawahan Kaisar Mistik di bintang burung kuning. Rumah itu dibangun tepat untuk menunggu kedatangan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Sejak Kaisar Yu dan Kaisar Mistik memutuskan untuk mencegat dan membunuh Qin Yu begitu dia menginjakkan kaki di wilayah klan burung, mereka telah memberi perintah kepada pasukan mereka untuk membangun tempat tinggal bagi diri mereka sendiri di ke-6 planet yang berbatasan, termasuk bintang burung kuning. Di dalam rumah besar itu, pasangan suami istri, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, dengan tenang menunggu bawahan mereka mengirimkan kabar kepada mereka. Yang Mulia II, berdasarkan kecepatan Qin Yu dan Hou Fei, jika mereka tidak berhenti untuk beristirahat selama perjalanan, maka mereka akan tiba di bintang burung kuning dalam 2 hari, kata seorang bawahan Dewa Emas tingkat 9 dengan hormat. Xuan Xi mengangguk acuh tak acuh dan berkata, bagus, kau boleh mundur. Bawahan itu segera membungkuk dan pergi. Saudara Feng Yu, Qin Yu dan Hou Fei setidaknya membutuhkan waktu 2 hari untuk tiba. Lebih baik kita beristirahat sejenak dalam 2 hari ke depan. Tidak akan terlambat bagi kita untuk menyerangnya setelah mereka tiba. Xuan Xi menatap Kaisar Yu. Saudara Feng Yu, beberapa hari terakhir ini, Anda terlalu tegang. Kaisar Yu sedikit terkejut. Benar, pasti karena betapa pentingnya Qin Yu bagiku. Kaisar Yu tersenyum tipis. Sier, aku tidak ingin beristirahat saat ini. Jika kau ingin beristirahat, silakan beristirahat. Xuan Xi melihat penampilan Kaisar Yu saat ini dan berkata dengan pasrah, aku akan menemanimu ke sini. Kuharap Qin Yu dan Hou Fei tidak beristirahat di perjalanan agar mereka bisa tiba di bintang burung kuning lebih cepat, pikir Kaisar Yu dalam hatinya. Tatapannya menjadi dingin. Tidak bisakah Qin Yu dan Hou Fei beristirahat sejenak? Kata Kaisar Naga dengan tak berdaya. Ao Wuming yang berdiri di samping mereka juga kehilangan kata-kata. Sejak Ao Wuming memberitahu Kaisar Naga tentang masalah itu, Kaisar Naga sangat gembira sehingga ia memutuskan untuk segera berangkat ke tempat Qin Yu berada. Namun, Qin Yu telah melakukan perjalanan jauh. Kaisar Naga dan Ao Wuming hanya bisa terus mengejar mereka perlahan-lahan. Sebenarnya, Kaisar Naga dan Ao Wuming juga berhasil mengirimkan transmisi kepada Qin Yu untuk meminta mereka menunggu sebentar. Hanya saja Kaisar Naga juga tahu bahwa Qin Yu sangat ingin menemukan saudaranya dan tidak ingin membuang waktunya. Karena itu, ia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegat Qin Yu dari arah lain. Bintang kristal hijau awalnya terletak di arah yang berlawanan dengan rute Qin Yu. Kini, Kaisar Naga dan Ao Wuming melanjutkan perjalanan menuju wilayah klan burung melalui rute yang berbeda. Setelah sampai di wilayah klan burung, mereka dapat mencapai bintang burung kuning dengan menggunakan 2 susunan pengangkut antar bintang. Ayahanda Kaisar, berdasarkan kecepatan mereka, Qin Yu dan Hou Fei kemungkinan membutuhkan 2 hari lagi untuk mencapai bintang burung kuning. Jika kita sedikit mempercepat langkah, kita juga bisa mencapai bintang burung kuning dalam 2 hari, kata Ao Wuming setelah menghitung kecepatan mereka. Kaisar Naga mengangguk. Kecepatan mereka lebih cepat daripada Qin Yu. Itu karena mereka tidak perlu mengantre.
Begitu mereka mengeluarkan papan nama keluarga kekaisaran klan naga, mereka dapat langsung memasuki arai pengangkut antar bintang lain begitu mereka keluar dari yang sebelumnya. Dengan cara ini, kecepatan mereka jelas berkali-kali lebih cepat daripada Qin Yu. Di bawah pengawasan ketat berbagai pihak, waktu berlalu sangat lambat. Dua yang mulia, Qin Yu dan Hou Fei telah mencapai bintang hutan agung, mereka tinggal sehari lagi untuk mencapai bintang burung kuning. Dua yang mulia, Qin Yu dan Hou Fei, tinggal setengah hari lagi untuk membaca bintang burung kuning. Menanggapi banyaknya pesan informasi yang masuk, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik tidak berani membiarkan sedikit pun gangguan dalam hati mereka. Dua yang mulia, Qin Yu dan Hou Fei telah mencapai planet perbatasan di wilayah klan naga. Setelah mereka selesai mengantre, mereka akan mencapai planet perbatasan di wilayah klan burung, bintang burung kuning. Setelah mendengar pesan informasi ini, Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sama-sama berdiri. Qin Yu, dia akan segera datang. Mata Kaisar Yu berbinar. Kaisar Mistik juga menggenggam tangan Kaisar Yu erat-erat. Saudara Feng Yu, jangan khawatir, Qin Yu ini pasti tidak akan mampu menghadapi serangan gabungan kita. Kaisar Yu mengangguk. Namun, Kaisar Yu tanpa sadar masih menggenggam tangannya erat-erat. Ia masih ingat bahwa setelah memurnikan seluruh bintang kuning karang, yang berhasil ia peroleh hanyalah Qin Yu yang bersembunyi di bintik hijau itu. Akhirnya, seluruh pasukannya dibantai. Hari ini, aku pasti akan membunuhnya. Kaisar Yu mengamuk dalam hatinya. Hou Fei dan Qin Yu sedang mengantri. Kakak, benar-benar banyak sekali orang di planet tetangga ini. Sebenarnya ada lebih dari 100 orang yang mengantre. Kurasa akan butuh waktu lama sampai giliran kita tiba, kata Hou Fei tak berdaya. Qin Yu juga tersenyum getir. Bagaimana mungkin pergerakan manusia di planet biasa dapat dibandingkan dengan planet tetangga seperti planet tempat mereka berada? Lebih dari 100 orang, setelah beberapa saat mengantre, semuanya telah berhasil melewati gerbang menuju Yellow Bird Star di sisi lain. Selanjutnya, kata dingin pria yang bertugas menghitung biaya tol batu roh elemen dengan tepat. Setelah menerima batu roh elemen dari Qin Yu dan Hou Fei, pria ini kemudian mengizinkan Qin Yu dan Hou Fei memasuki arai pengangkut antar bintang dan mulai mengoperasikan arai pengangkut antar bintang. Planet berikutnya adalah wilayah kekuasaan klan burung. Seberkas cahaya terang yang samar mulai berkedip-kedip. Mengikuti cahaya itu, Qin Yu dan Hou Fei menghilang dan kemudian mendapati diri mereka telah tiba di bintang burung kuning. Bintang burung kuning, kita telah tiba. Qin Yu tampak ceria. Kakak, kami lelah setelah melakukan perjalanan tanpa henti sejauh ini. Sesuai rencana, mari kita beristirahat di planet ini sejenak. Hou Fei berjalan keluar dari susunan pengangkut antar bintang dan meregangkan badannya. Qin Yu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mari kita minta Si Zan untuk menentukan lokasi Xiao Hei terlebih dahulu agar kita dapat menentukan rute antar bintang mana yang harus kita tempuh mulai sekarang. Hou Fei mengangguk. Keselamatan Si Zan sangat penting. Hanya dengan adanya Si Zan mereka dapat menemukan Hei Yu dengan lebih mudah. Di sini ada penjahat bercampur dengan orang jujur, mari kita cari tempat yang tenang tanpa ada orang lain sebelum membebaskan Si Zan. Qin Yu menarik Hou Fei, lalu keduanya berubah menjadi pancaran cahaya dan terbang ke arah timur. Dan pada saat ini, seorang dewa mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Tuanku, Qin Yu dan Hou Fei telah tiba. Mereka tidak terus berdiri di arai pengangkut antar bintang, melainkan berhenti di bintang burung kuning. Setelah meninggalkan arai pengangkut antar bintang, mereka terbang ke arah timur. Setelah Qin Yu dan Hou Fei terbang beberapa ratus mil, mereka berhenti dan turun. Tidak ada seorang pun di sini, yang ada hanyalah padang rumput yang ditumbuhi semak belukar. Qin Yu langsung membawa Si Zan keluar dari alam Jianglan. Begitu Si Zan keluar, dia melihat Qin Yu dan Hou Fei dan langsung berkata dengan hormat. Si Zan menyampaikan salam hormatnya kepada Tuan Qin Yu dan Tuan Hou Fei. Cukup, Hou Fei langsung berkata dengan lantang. Kau harus segera merasakan perkiraan lokasi tuanmu, Hei Yu. Kami sudah memberimu peta wilayah klan burung, berikan kami perkiraan areanya. Ya, kata Si Zan sambil membungkuk. Kemudian dia mulai berdiri di samping tanpa bergerak, dia mulai merasakan di mana Hei Yu berada. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Kakak, ada apa? Tanya Hou Fei dengan bingung. Qin Yu berkata sambil mengerutkan kening. Tadi,
ada kesadaran abadi yang menyapu sekitar kita. Hou Fei tersenyum dan berkata dengan riang, "Oh, hanya itu." Sangat umum bagi kultivator untuk menggunakan kesadaran abadi atau kesadaran iblis mereka untuk menyapu lingkungan sekitar. Apa yang perlu diperhatikan? Tidak, kesadaran abadi tadi tampaknya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Alis Qin Yu berkerut dalam. Hanya saja kesadaran abadi itu menghilang setelahnya. Aku tidak sempat memeriksanya dengan saksama. Namun, setidaknya, itu adalah kaisar abadi tingkat 6 atau lebih tinggi. Aku sudah menentukan lokasi Qin Yu. Xuanxi mengangguk kepada Kaisar Yu. Mata Kaisar Yu mulai bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Akhirnya, saat ini telah tiba. Xier, bersiaplah untuk segera bergabung denganku. Kekuatanku sedikit lebih besar darimu, aku akan memimpin serangan kita. Oke. Xuanxi mengangguk, kemudian keduanya saling berpandangan, dengan pemahaman bersama yang luar biasa, mereka terbang ke langit secara bersamaan. Tak lama kemudian, keduanya mulai melakukan banyak segel tangan pada saat yang bersamaan. Segel-segel itu persis sama. Akhirnya, mereka mulai melantunkan banyak suku kata aneh. 2 pedang suci melayang di samping mereka. Itu adalah pedang Kaisar Agung dan pedang agung yang mengalir. Yang satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna hijau. Tiba-tiba, wujud Xuanxi dan Kaisar Yu mulai berubah secara bergantian. Mirip dengan pergeseran ruang, keduanya terus-menerus berubah. Pedang Kaisar Agung dan pedang agung yang mengalir mulai mengeluarkan suara dengung yang bergetar. Pada saat yang sama, mereka mulai menyatu. Cahaya bersinar terang. Tiba-tiba, aura pedang menembus langit. Pedang Kaisar Agung dan pedang agung yang mengalir telah bergabung menjadi pedang ilahi berkualitas tinggi, pedang agung yang tak tertandingi. Kaisar Yu dan Xuanxi saling berpandangan. Sosok keduanya sekali lagi bergeser di udara. Saat ini, segel tangan yang dibuat Kaisar Yu dan Xuanxi benar-benar berbeda. Sinar cahaya keemasan memancar dari jari-jari Kaisar Yu. Sambil memegang pedang agung tak tertandingi dengan satu tangan, cahaya dingin dan ganas terpancar dari mata Kaisar Yu. Engah, tiba-tiba, kesadaran abadi Kaisar Yu menyelimuti seluruh bintang burung kuning. Qin Yu yang saat itu sedang menunggu jawaban Si Zhan langsung terdeteksi. Karena diselimuti oleh kesadaran abadi itu, ekspresi Qin Yu langsung berubah. Ada yang tidak beres. Qin Yu langsung waspada. Dia bersiap untuk segera meluncurkan kesadaran abadi miliknya. Namun, tepat pada saat kesadaran abadi itu menyelimuti Qin Yu merasakan seluruh bintang burung kuning bergetar. Sebuah cahaya yang menakjubkan menembus langit dan datang ke arahnya. Bahkan jejak retakan ruang angkasa pun muncul. Cepat, terlalu cepat, kesadaran abadi Qin Yu baru saja menyebar, tetapi pedang ilahi itu telah mencapainya. Ledakan. Dengan kecepatan yang melampaui semua serangan yang pernah dihadapi Qin Yu, sebuah serangan yang setidaknya 10 kali lebih cepat dan lebih kuat daripada serangan Dewa Pedang Berdarah Hijau di masa lalu. Qin Yu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi dan menghindar. Qin Yu hanya merasakan tubuhnya tersentak saat momentum mengerikan menghantamnya, menyebabkannya terlempar ke belakang. Momentum itu dihasilkan oleh perisai ilahi. Armor ilahi, salju beku hitam, hanya menyebabkan serangan menjadi sedikit lambat. Dalam sekejap, pedang ilahi itu, seperti menembus kain kasa, menembus armor ilahi. Seperti tahu, tubuh Qin Yu tertusuk. Pedang ilahi itu langsung menembus area dantian Qin Yu. Darah menyembur keluar. Qin Yu mati. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik segera tiba di hadapan Qin Yu melalui teleportasi. Melihat ini, Hou Fei sangat marah. Terutama ketika dia melihat bahwa pedang ilahi telah menembus armor ilahi Qin Yu dan menembus dantiannya. Hou Fei tercengang. Kakak, kedua mata Hou Fei memerah padam. Dia berteriak sampai suaranya serak. Tubuh Hou Fei bersinar. Sesosok hantu kera raksasa setinggi beberapa ratus meter muncul di belakang Hou Fei. Lapisan rambut perak muncul di tubuh Hou Fei. Matanya berubah menjadi keemasan dan bibirnya berubah menjadi ungu. Ah, sebuah raungan yang berasal dari jiwa terdengar. Mata emas Hou Fei langsung memerah padam. Sudut matanya hampir pecah. Siapa itu? Setelah raungannya, dia menghentakkan tongkat hitam di tangannya. Siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang laut yang tak berujung, langsung menutupi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik.